Halo mahasiswa PPG Prajabatan yang berbahagia. Saya Eka Jayani akan menjelaskan tentang identitas manusia Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 1.340 suku bangsa, 2.500 bahasa daerah, dan memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetaplah satu. Dari anugerah keanekaragaman yang ada di Indonesia, menimbulkan pertanyaan, lalu siapakah sebenarnya manusia Indonesia itu? Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setelah mengetahui siapa manusia Indonesia itu sebenarnya, sekarang kita akan membahas nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia, di mana nilai-nilai tersebut yang pertama, Kebhinneka Tunggal-Ikaan, yang kedua, Pancasila, yang ketiga, religiusitas. Baiklah, kita akan membahas nilai luhur yang pertama, yaitu Kebhinneka Tunggal-Ikaan. Nilai Kebhinneka Tunggal-Ikaan mencakup satu, toleransi dan keanekaragaman, yang kedua, gotong royong dan persatuan. Toleransi dan keanekaragaman. Nilai Kebhinneka Tunggal-Ikaan menciptakan dasar bagi toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia hidup dalam harmoni meskipun terdiri dari berbagai etnis, suku, agama, dan budaya. Keharmonisan ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam perbedaan. Yang kedua, gotong royong dan persatuan. Konsep gotong royong yang merupakan bagian dari Kebhinneka Tunggal-Ikaan mendorong masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Semangat persatuan dalam keberagaman memperkuat ikatan sosial dan membangun fondasi solid untuk memajukan bangsa. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang kedua, identitas manusia Indonesia dalam keberagaman berdasarkan nilai Pancasila, mencerminkan semangat kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk membentuk identitas nasional. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun Indonesia memiliki berbagai agama, kesatuan dalam pengakuan akan Tuhan menjadi bagian dari identitas nasional. Nilai-nilai inilah yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tercermin dalam semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang dijelaskan dalam sila kedua Pancasila. Nilai ini menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menciptakan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang beradab. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pancasila menempatkan persatuan sebagai nilai yang sangat penting. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman mencakup tekad untuk menjaga dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.
Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman mencakup penghargaan terhadap prinsip kerakyatan. Melalui perwakilan dan permusyawaratan, masyarakat berkontribusi dalam membentuk kebijakan, menciptakan keberagaman pendapat dan pandangan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menentukan pentingnya memastikan kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh rakyat. Identitas manusia Indonesia mencakup semangat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. Nilai luhur yang terakhir adalah religiusitas. Negara Indonesia mengakui ada 6 agama yang sah dipeluk secara hukum dan administrasi secara negara. Keenam agama yang diakui di Indonesia yakni agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Keselamatan manusia ditandai oleh relasi harmonis manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Keyakinan ini juga menjadi salah satu inti yang diimani para pemeluk agama-agama besar. Dengan melaksanakan upacara tradisional ataupun kearifan lokal yang mengekspresikan keyakinan akan peziarahan hidup manusia. Seperti halnya umat Islam berziarah di Mekah, agama Hindu berziarah ke tempat-tempat suci di India seperti Sungai Gangga dan kuil-kuil suci di India. Begitu juga umat agama lainnya yang melaksanakan ziarah di tempat-tempat yang mereka sucikan. Religiusitas di Indonesia menciptakan landasan untuk toleransi antar agama dan juga moralitas serta etika keagamaan. Masyarakat Indonesia dikenal karena menghormati dan menghargai keberagaman keyakinan agama dan nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari ajaran agama menjadi panduan dalam perilaku sehari-hari, dan prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan kasih sayang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang beragama. Contohnya, toleransi umat Hindu dengan agama Islam, di mana pencalang dari umat Hindu mengamankan proses sholat Idul Fitri dan juga ikut mengamankan masjid-masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah kita memahami nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia, sekarang kita akan membahas nilai-nilai tersebut dalam konteks pendidikan nasional. Kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional, karena nilai-nilai tersebut memberikan dasar moral dan etika yang kuat untuk membentuk karakter bangsa. Implementasi pendidikan harus memfokuskan pada yang pertama, pemahaman akan keanekaragaman, kedua, penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai luhur, ketiga, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, keempat, mendorong inklusivitas dan toleransi, kelima, pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan, keenam, pentingnya literasi multikultural, ketujuh, pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara, kedelapan, mendorong pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru atau pendidik adalah seorang penuntun. Proses menuntun tersebut tidak terlepas dari filosofi Triloka milik Ki Hajar Dewantara. Identitas manusia Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan mestinya selaras dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara.
Juga pemaknaan dari pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Menuntun potensi anak yang selalu dilakukan atas dasar filosofi Pratap Triloka terdiri dari Ingarso Sing Tulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madio Mangun Karso, yang artinya seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat peserta didiknya. Tutwuri Handayani, yang artinya seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dengan ini, pembahasan mengenai identitas manusia Indonesia telah selesai. Demikian penjelasan mengenai identitas manusia Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.